Salam, selamat pagi dan selamat tahun baru 2025 saya ucapkan buat sidang jemaat GBDI Lembah Dieng. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tenang di Awal yang Baru. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 sampai ke-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kita tahu ya di dalam ayat ini pemazmur mengatakan bahwa ada kebenaran yang mendasar bahwa di mana setiap kita itu harus hidup. Saudara, di tahun yang sudah berlalu, saya banyak mengalami kekhawatiran, masalah yang begitu besar ya. Tetapi ketika saya merenungkan firman ini, saya diingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia harus bisa tenang, menghadapi cobaan dan mengandalkan Tuhan. Dan di awal tahun yang baru saya berdoa bahwa saya tidak akan membiarkan hatiku terpikat pada harta kekayaan duniawi, karena itu hanya sia-sia saja. Terkadang Tuhan menyatakan mukjizatnya bukan hanya dengan kado yang berupa barang, dibungkus rapi saudara. Tetapi kadang Tuhan menyatakan mukjizatnya berupa masalah yang dimana di dalamnya itu akan terdapat pertolongan-pertolongan, penyertaan Tuhan, sehingga kita akan menikmati berkat itu walau kita dalam masalah atau pergumulan yang besar. Tuhan tidak akan membiarkan iman kita goyah karena masalah atau pergumulan. Tuhan adalah tempat pelarian kita yang sejati, karena kita tahu bahwa Allah adalah perlindungan kita dan sumber damai sejahtera serta sukacita bagi kita. Tuhan juga adalah tempat satu-satunya di mana kita akan mendapatkan ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada 3 ketenangan yang kita dapatkan ketika kita itu melekat sama Tuhan. Ketenangan yang pertama, tenang atas masa lalu kita. Saudara, kita tidak boleh menghidupi atau mengingat masa lalu. Masalah yang sudah terjadi dan kita tidak boleh kembali kepada masa yang sudah berlalu. Roma pasal yang ke-8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, jelas sudah dikatakan bahwa kita ini harus bergerak maju, tinggalkan masa lalu, dan kita dapat bergerak maju mencapai masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saya berusaha belajar untuk tidak sedih, marah, kecewa tentang apa yang sudah terjadi atas masa lalu kita. Karena semua itu hanya akan melemahkan iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah bekerja atas masa lalu kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan Allah terus bekerja sampai hari ini buat saudara dan saya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 10 dikatakan, janganlah mengatakan zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara harus ingat bahwa masa lalu sudahlah berlalu. Masa yang sekarang ini Tuhan menjanjikan jauh lebih baik. Kita harus pegang dan mempercayai janji Allah.
Jangan lagi mengingat-ingat masalah yang sudah berlalu, karena Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih indah. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, tenang di atas masa sekarang. Kita akan mengalami ketenangan menghadapi kehidupan yang kita jalani sekarang ini, karena Allah bersama dengan kita dalam segala situasi dan keadaan kita. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, meskipun kita mengalami banyak kesulitan, masalah hidup, pergumulan, tetapi ingat, kita dapat terus mengalami ketenangan karena iman percaya kita kepada Allah. Dan kita menyadari bahwa Allah selalu ada buat saudara dan saya. Ketenangan yang kita dapat membuat kita lebih kuat dan menyelesaikan proses yang Tuhan kasih buat dengan tidak bersungut-sungut. Ketenangan yang ketiga, saudara, tenang atas masa depan kita. Saudara, seringkali kita ini berpikir ya bahwa kita tidak lagi memiliki masa depan karena dengan kondisi yang sedang kita alami. Saudara, kita itu memiliki masa depan yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Tuhanlah yang mengatur jalan hidup kita. Tuhan yang selalu beserta dengan kita, bukan orang lain, saudara. Jadi ketika kita dapat masalah, kita dihujat oleh orang lain ya. Percayalah ketika kita melekat sama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara atas hidup kita. Nggak usah khawatir, saudara. Kalau kita dibenci sama orang, itu hal yang wajar. Tetapi jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Tuhan berserta dengan kita, Tuhan membimbing kita, menyertai hidup kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita ada, saudara. Janganlah khawatir tentang masa depanmu. Harapan saudara tidak akan pernah hilang karena Tuhan ada. Tuhan menyediakan harapan itu nyata bagi setiap kita. Amin. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia punya rencana dan rencana yang indah buat hidup kita. Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji nama Tuhan, saudara. Dan sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, di awal tahun yang baru 2025 ini, marilah kita sepakat bersama keluarga saudara, bahwa apapun kondisi kita, masa lalu kita, pergumulan dan persoalan yang terjadi, biarlah di tahun yang baru kita akan bersama-sama menang, karena kehidupan kita melekat bersama Tuhan dan kita akan mendapatkan ketenangan yang dari Allah saja untuk kita bisa melewati badai dalam kehidupan kita. Ada ketenangan, maka kita menang, saudara. Nikmatilah kado Natal dan Tahun Baru 2025 dengan kemenangan yang lebih dari tahun-tahun yang sudah kita jalani. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami terima kemenangan yang baru di tahun yang baru ini, karena kami yakin dan percaya masa depan kami sungguh ada dan harapan kami akan jauh lebih indah. Itu semua karena karya salib Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Haleluya. Amin. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa.